Selamat malam para sahabat GPIB. Bersama saya Pendeta Ratna Lisa, Tangkilisan Sembunu dalam program Night Call. Mari sebelum kita beristirahat, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam rasa syukur ini kami mau dasari dengan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Maka Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ini kami yang berdoa, berfirman-Lah ya Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 17 sampai 18 yang mengatakan, "Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Sikapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, firman Tuhan itu punya kuasa dalam hidup kita, dan kuasa itu dapat kita alami ketika firman Tuhan kita imani dan kita lakukan dengan kesungguhan. Daud yang dipercaya sebagai penulis Mazmur ini punya pengalaman iman tentang betapa kuatnya kuasa firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Daud di ayat 17 sampai 18 sangat menggantungkan hidupnya kepada firman Tuhan. Daud mengakui bahwa hidupnya hanyalah karena kebajikan Tuhan Allah saja. Daud sangat sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kebajikan Tuhanlah yang memberinya kehidupan. Dan karena kebajikan Tuhan itulah yang membuat hidup Daud terus berlanjut. Bukan karena Daud layak, tapi karena Tuhan murah hati, penuh dengan kasih setia dalam hidup Daud. Untuk itu sebabnya Daud mau merespon kebajikan Tuhan itu di dalam kehidupannya dengan mau hidup berpegang pada firman Tuhan. Atau Daud mau taat. Daud juga percaya bahwa dalam mentaati firman Tuhan, ia akan mengalami kuasa Tuhan yang dapat mendatangkan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupannya. Untuk itu Daud minta Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan yang mengandung kuasa itu di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, sahabat GPIB, seperti Daud, maka kita juga perlu memahami bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari kebajikan Tuhan, dari kasih karunia-Nya. Untuk itu kita perlu merespon kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan hidup yang mau taat pada firman-Nya. Hal yang harus kita pahami adalah bahwa taat pada firman Tuhan bukan untuk menguntungkan Tuhan sebenarnya, tetapi justru menguntungkan hidup kita. Itu sebabnya Daud katakan dalam firman Tuhan ini, "Singkapkan mataku." Singkapkan mata Daud
terhadap firman Tuhan, supaya dia bisa melihat di dalam firman Tuhan itu ada kuasa Tuhan yang mampu mendatangkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupannya. Keajaiban seperti apa misalnya? Keajaiban yang bisa memberikan Daud keberanian dalam menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh. Ada satu perkataan Daud yang bisa menginspirasi kita ketika kita menghadapi masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Seperti Daud menghadapi raksasa besar seperti Goliat yang kuat dan perkasa. Apa yang Daud katakan ketika Daud menghadapi Goliat? Daud katakan kepada Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam, aku mendatangi engkau. Jemaat Tuhan, sahabat GPIB, itulah iman yang bisa kita teladani dari seorang Daud. Iman yang bertumbuh pasti dari kuasa firman Tuhan yang Daud dengar dan mau ia hidupi dalam hidupnya. Sehingga Daud punya iman yang tangguh dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan besar di kehidupannya. Bukankah ini bisa juga kita katakan sebuah keajaiban? Itulah kuasa firman Tuhan yang ajaib, yang bisa merubah hidup seseorang dari seorang gembala ternak biasa menjadi seorang panglima perang yang keberaniannya tidak bisa dipatahkan oleh besarnya musuh atau banyaknya musuh. Keajaiban yang mampu mengubah hidup seseorang from nothing become something. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang berarti. Untuk itu mari sahabat GPIB, berikanlah diri kita untuk taat pada firman Tuhan. Minta Tuhan singkapkan setiap kebenaran firman-Nya yang diperkatakan dan mau juga kita imani dalam kehidupan kita, supaya Tuhan bisa singkapkan apa yang diperlukan untuk kita menjalani hidup ini. Dan ketika kita percaya pada setiap perkataan-perkataan firman-Nya yang mengandung kuasanya, kuasanya itu mampu untuk memberikan kita arahan-arahan yang berarti dan bahkan membawa kita pada berkat-berkat-Nya. Kuasa Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Kuasanya yang mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Kuasanya yang dapat memampukan kita melakukan kehendak-Nya yang bahkan secara kekuatan manusia biasa sepertinya itu tidak mungkin kita lakukan. Seperti misalnya memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Kuasanya yang mampu memberikan kita ketenangan walaupun kita sedang berada di dalam badai kehidupan. Untuk itu, ingatlah, kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan dan firman-Nya yang mendatangkan kuasa dalam hidup kita untuk memampukan kita menjalani
kehidupan dengan berbagai cerita suka dan duka di dalamnya. Jadi mari kita belajar taat pada firman-Nya. Tuhan Yesus menolong kita melaksanakan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengarahan agar kami dapat mau memberi diri melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan ketaatan. Karena hidup di dalam tuntunan kekuatan kebenaran firman-Mu memampukan kami atau dapat membuat kami mengalami kuasa Tuhan yang bahkan bisa mendatangkan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami diberkati, bahkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, maka bentuklah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Di malam hari ini kami mengucap syukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami ada di waktu saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka ya Tuhan, kami ketika akan beristirahat, menutup segala aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini, maka Tuhan, kami memohon, sertailah kami untuk melewati malam hari ini. Berkati kami, jagai kami, jauhkanlah kami dari segala apa yang jahat. Biarlah kami dapat melewati malam hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna sampai kami menikmati berkat baru di hari esok yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Kami mempertaruhkan hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu, karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB. Demikianlah renungan firman Tuhan di malam hari ini dalam program Nightcall. Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hospad area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.